بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebaikan bisa terlaksana, semua kebaikan bisa kita nikmati. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi dan keadaan. Semoga Allah selalu menjaga setiap nikmat, sekecil apapun itu nikmat untuk kita semua. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya rasa syukur atas nikmat-nikmat ini. Karena pada hakikatnya Allah lah yang telah menganugerahkan nikmat. Nikmat itu adalah nikmat. Yang telah Allah anugerahkan ini adalah nikmat. Dan ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu, maka itu adalah nikmat yang lain, nikmat berikutnya lagi. Dan Allah pula lah yang akan memberikan pahala atas nikmat kita. Jadi pada dasarnya Allah sangat penyayang, Allah sangat pemurah kepada kita semua. Karena semua apa yang kita dapatkan dari Allah adalah kebaikan demi kebaikan. Maka wajib bagi kita, wajib untuk selalu menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita. Dan kita harus selalu husnudzon dan meyakini bahwasanya setiap apa yang kita rasakan, setiap kondisi yang kita dapati, semuanya pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu baik. Buruknya suatu kejadian atau yang menimpa kita itu adalah berdasarkan sudut pandang manusia yang tidak mengetahui hikmah atas kejadian-kejadian atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seandainya dinampakkan kepada kita perkara-perkara gaib, kemudian kita diminta untuk memilih takdir kita sendiri, pasti kita akan tetap memilih takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Hanya saja kadang kita tidak tahu hikmah di baliknya. Maka selalu tanamkan di dalam hati kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwasanya semuanya yang Allah takdirkan dan tetapkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di majelis ini, yaitu tadabbur bacaan salat. Maka kita niatkan duduk kita di pagi hari ini untuk ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan juga untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan untuk memperbaiki amalan kita. Waffaqanallahu jami'an.
Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas beberapa rangkaian awal atau bacaan awal di dalam sholat. Kemarin kita mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, dan kita baru akan masuk ke doa istiftah atau iftitah. Kita kemarin sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan fikih dalam doa iftitah ini dan maksud dari doa iftitah ini. Dan pentingnya pentingnya doa iftitah ini. Kemudian terakhir kemarin kita sampaikan bahwasanya ada banyak riwayat, ada banyak riwayat yang menyebutkan beberapa macam doa iftitah atau istiftah yang berbeda redaksi. Maka dari beberapa redaksi doa istiftah atau iftitah yang diriwayatkan secara sahih ini, kita boleh memilih salah satu dari yang diriwayatkan itu, atau juga boleh kita menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada. Jadi jangan sampai kita uh, salah paham dan sempit dalam memandang, karena mungkin kita dapati di masyarakat kita yang tidak tahu kalau sebenarnya doa iftitah atau istiftah itu ada beberapa redaksi dengan riwayat yang jalur riwayat yang berbeda dan semuanya sahih. Sebagian uh, dari masyarakat kita yang tidak tahu itu mengira hanya boleh membaca satu macam saja yang dia ketahui dan pelajari. Itu yang boleh untuk dibaca. Dan bahkan yang lebih parah dari itu, terkadang kita jumpai beberapa masyarakat kita mengira doa istiftah atau doa iftitah ini jadi apa namanya eh, identitas, identitas suatu kelompok dakwah atau apa istilahnya, politik identitas gitu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karena itu nyata terjadi. Misalkan eh, sebutkan saja, misalkan sebagian saudara-saudara kita di seperti misalkan di Muhammadiyah atau di beberapa yang lain yang semisalnya, misalkan eh, orang-orang awam di sana mungkin mengira oh doa istiftah itu ya hanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi sampai akhir. Sehingga mengira orang yang membaca misalkan Allahu akbar kabira atau wajhatu wajhiya atau yang lain, wah ini nggak benar bacaan ini. Dan ini berarti bukan bukan termasuk kelompok dakwah kita. Sebaliknya juga demikian, misalkan saudara-saudara kita di Nahdiyin misalkan yang tidak tahu kan, yang tidak tahu mungkin yang memang tidak uh, khusus belajar fikih misalkan, dan memang mereka ya orang awam kan. Ya, memang kita maklumi kalau memang orang awam kan. Mereka mengira kalau misalkan doa istiftah itu ya hanya Allah Akbar kabiro dan atau ditambah wajah tu wajhiyah misalnya. Maka yang Allah memba'id ini, wah ini nggak benar dan bukan kelompok dakwah kita. Maka kita yang sudah belajar seperti ini, maka jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Ah, Orang itu kalau semakin belajar, semakin luas yang dipelajari, maka akan semakin lapang dada, maka akan semakin tenang, tidak gampang, apa istilahnya orang Jawa, tidak gampang gupuh, ah, sedikit-sedikit heran, sedikit-sedikit kaget. Tidak seperti itu. Karena kenyataannya memang redaksi riwayat doa iftitah atau istiftah ini banyak. Dan kita akan sebutkan di sini hanya beberapa saja, ada 3 kita sebutkan di sana. Sebenarnya selain ini juga masih banyak. Dan kita boleh memilih di antara doa-doa itu
dan bahkan terkadang juga boleh menggabungkan. Terkait dengan memilih, maka ini termasuk memvariasikan bacaan sehingga membantu kita untuk uh, lebih konsentrasi, lebih khusyuk di dalam salat kita. Sebagaimana kita sebutkan di awal, karena itu seringkali, seringkali kalau orang dengan bacaan yang sama terus seperti itu setiap kali sholat dengan bacaan yang sama, biasanya bacaan itu akan berlalu begitu saja tanpa disadari. Maka kalau misalkan kita variasikan dengan redaksi riwayat yang berbeda, maka itu akan membantu kita untuk konsentrasi. Adapun boleh digabungkan, kapan boleh digabungkan? Kalau kondisinya memungkinkan, maka bisa digabungkan. Misalkan kalau sholat sendiri misalkan. Kalau sholat sendiri maka tidak ada masalah. Kalau sholatnya dipanjangkan mau sepanjang apapun tidak ada masalah. Kalau sholatnya sendiri. Maka tidak mengapa di sana digabungkan beberapa doa istiftah. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah sebagai imam, maka harus diperhatikan kondisi makmumnya. Kalau kondisi makmumnya tidak mau atau tidak memungkinkan untuk dipanjangkan sholatnya, ya maka jangan dipanjangkan. Harus melihat kemaslahatan makmum. Gitu Ibu Sekalian. Wafaqanallahu jami'an. Dan di sini kita sebutkan riwayat hanya tiga saja redaksi doa iftitah atau istiftah ini karena saya melihat tiga ini yang paling banyak dipraktekkan di masyarakat kita. Meskipun ada doa yang lain. Wafaqanallahu jami'an. Saya minta maaf menghasih kalian. Ini nanti kalau misalnya eh, Zoom-nya terputus, nampaknya qadarullah saya baru sadar tadi ternyata sudah kembali ke basic lagi. Akun Zoom yang saya gunakan, mungkin sekitar 6 menit lagi akan terputus sendiri. Ketika nanti terputus, kalau misalkan bisa masuk menggunakan link yang tadi, yang link yang sama, maka masuk kembali menggunakan link yang sama. Tapi kalau misalkan tidak bisa, mungkin nanti kita cari alternatif lain. Mungkin nanti kalau ada akun Zoom yang lain, mungkin kita bisa menggunakannya secara Allah. Gitu ya, Ustaz ya. Saya minta Nah, maaf. Ustaz. Baik. Umat sekalian, sebelum kita membahas riwayat yang pertama pada doa istiftah ini, saya ingin mencoba menyampaikan ketika kita sholat, sejak awal kita sholat, usahakan betul-betul kita menghadirkan kesadaran kita dan betul-betul anggap diri kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah munajat. Kita bermunajat kepada Allah, kita berkomunikasi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berhadapan-hadapan langsung sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sholat itu munajat. Maka usahakan betul-betul kita sadari sejak awal kita sholat, proses sholat, sejak niat, takbiratul ihram. Kita memuji Allah itu di hadapan Allah betul-betul. Kita menghadapkan eh, tubuh kita, badan kita, wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala secara fisik dan juga hadirkan hati kita, kita menghadapkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ketika kita setiap membaca bacaan zikir di sini, dimulai setelah takbiratul ihram kemudian doa iftitah atau istiftah ini. Karena kalau kita perhatikan doa istiftah itu ada dua macam. Ada yang di dalamnya kumpulan pujian-pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sana. Ada juga eh, lafaz doa istiftah itu yang merupakan doa permohonan. Ada yang merupakan doa permohonan. Ada permohonan ampun di sana. Ada juga permohonan untuk diperbaiki urusan kita dan diri kita. Maka betul-betul sadari kita saat membaca doa istiftah yang isinya pujian,
kita sedang memuji Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca doa istiftah yang isinya adalah permohonan, maka sadari kita sedang memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jalla. Riwayat yang pertama yang kita sebutkan di sini adalah yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Imam Muslim, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdu lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terkadang kita untuk mentadaburi dan menikmati setiap zikir yang kita baca ketika sholat, kita perlu memahami makna kata per kata. Dengan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kemudian kabiro, kenapa kok di sana ada kabiron lagi? Padahal sebelumnya sudah Allahu Akbar, di sana sudah ada sifat akbar. Maka kita harus memahami di sana secara secara bahasa Arab. Kabiron di sini adalah sebagai penegasan. Kabiron di sini sebagai penegasan. Naam, di sana ketika disebutkan sifat akbar, itu artinya ism tafdil, yaitu melebihi segala sesuatu. Kebesaran Allah itu melebihi segala sesuatu. Setelah itu masih ditegaskan lagi dengan kabiron. Betul-betul keagungan yang mutlak. Tidak ada tanding. Jadi kita saat memuji Allah di hadapan Allah, Allahu Akbar kabir. Sudah. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah betul-betul mutlak di atas segala sesuatu. Kemudian ketika kita memuji Allah walhamdulillahi katsira, maka kita juga harus pahami di sana kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Katsiran, ini juga katsiran, ini sebagai penegasan juga. Maksudnya apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang tidak terbatas. Walhamdulillahi katsiran. Ingat wahai sekalian, Bapak-bapak sekalian, bahwasanya alhamdulillah, alhamdulillah maksudnya adalah segala bentuk pujian. Bukan pujian hanya sebatas karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Tapi mencakup semua bentuk pujian. Pujian karena memang Allah itu maha sempurna dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Meskipun Allah tidak memberikan kenikmatan kepada kita sedikit pun, Allah sudah maha sempurna dan maha berhak untuk dipuji dengan segala kesempurnaan. Kemudian, alhamdulillah, ini juga mencakup pujian karena Allah telah memberikan limpahan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Jadi, alhamdulillah, alhamd itu mencakup makna syukur wasana. Kalau syukur itu kita memuji karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sedangkan sana itu karena kesempurnaan Allah. Nah, jadi bismillah. Jadi alhamdu itu mencakup makna asyukur wasana. Sekali. Jadi alhamdu itu tidak hanya syukur, yang mana artinya syukur itu adalah kita memuji Allah karena nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tidak juga hanya tsana, yaitu kita memuji Allah karena memang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdu itu mencakup keduanya. Alhamdu itu mencakup asyukru wasana. Jadi pujian kepada Allah secara mutlak dalam semua kondisi dan karena sebab apapun. Allah memang berhak untuk paling dipuji. Dan di sini alhamdulillah katsira ditegaskan dengan
sifat di sana katsiran. Maksudnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak terbatas. Alhamdulillah katsiran. Sebanyak-banyak. Kemudian berikutnya wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah ini sebenarnya maknanya adalah tanzih. Tanzih. Ya, tanzih itu maksudnya adalah membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk aib dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sebenarnya sedang memuji Allah atau sedang uh, apa namanya? uh, mengatakan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Subhanallah itu artinya tidak ada kekurangan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha sempurna. Naam seringkali diartikan subhanallah itu maha suci Allah karena memang subhana itu maknanya adalah tanzih. Mensucikan Allah, mensucikan dari apa maksudnya? Mensucikan dari segala bentuk kekurangan, mensucikan dari segala sifat yang merupakan aib. Makanya tidak heran mungkin di beberapa ayat disebutkan misalkan ketika diceritakan di beberapa ayat bahwasanya orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Beberapa ayat menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Misalkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair, Uzair ibnullah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Maka biasanya langsung setelahnya langsung ditimpali dengan ayat Subhanallah. Maksudnya apa? Itu tidak mungkin bagi Allah. Hal itu mustahil bagi Allah. Allah itu maha sempurna dan maha suci dari sifatnya. Kenapa? Ketika ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, maka pada dasarnya sebenarnya hal itu atau dibalik itu semuanya, mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah itu tidak sempurna. Ini berbeda dengan manusia. Manusia, ketika manusia banyak anak, maka itu merupakan suatu kebanggaan. Ketika manusia banyak anak, itu merupakan suatu kebanggaan. Merasa gagah, merasa punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Namun, kalau sifat mempunyai anak, itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya hal itu adalah sifat kekurangan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena di balik itu sebenarnya kalau kita paham, orang yang mempunyai anak itu pasti punya pasangan. Ya atau ya? Halo? Halo? Iya, Ya, nah, Ustaz. Nah, normalnya orang mempunyai anak, itu pasti punya pasangan. Ketika seseorang butuh kepada pasangan, maka berarti dia tidak sempurna. Sedangkan Allah itu maha sempurna dan tidak butuh kepada siapapun. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, maka pada dasarnya sebenarnya mereka sedang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak sempurna. Makanya biasanya setelah ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, biasanya langsung diikuti dengan Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha sempurna Allah. Tidak mungkin hal itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu maha sempurna. Subhanallahi bukratan wa asila. Bukrah
itu artinya waktu pagi, sedangkan asila itu artinya waktu petang atau waktu sore. Kita juga terkadang harus memahami karakter bahasa Arab. Oh, sekalian, bawa-bawa sekalian, terkadang di dalam bahasa Arab, ketika menyebutkan bagian atau bagian dari sesuatu, nah, bagian dari sesuatu, bukan berarti maksudnya hanya bagian itu saja yang dimaksud, tapi terkadang maksudnya adalah seluruh. Apalagi di sini disebutkan waktu awal dan waktu akhir. Bukroh itu waktu pagi adalah permulaan hari. Kemudian asilan itu adalah akhir. Maka maksudnya di sini bukan hanya Allah subhanallah, maha suci Allah, maha sempurna Allah hanya di waktu pagi dan hanya di waktu sore saja. Tidak, tidak seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah sepanjang waktu. Allah maha sempurna. Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan sepanjang waktu. Selamanya, abadan. Karena karakter bahasa Arab biasanya di dalam majaz itu, kalau maksudnya adalah majaz, menyebutkan sebagian maksudnya adalah semua. Seperti misalkan di dalam surat Al-Lahab misalkan. Misalkan di sana disebutkan tabbat, celakalah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah yada, kedua tangan Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah maksudnya yang celaka itu hanya kedua tangannya saja? Sedangkan semua anggota tubuh selain kedua tangan itu akan selamat dari azab? Tidak, tidak seperti itu maksudnya. Ketika disebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab, sebenarnya maksudnya adalah kecelakaan atau binasa, kebinasaan, celaka, azab itu bagi Abu Lahab. Seluruh tubuhnya akan mendapatkan azab. Tapi kenapa yang disebutkan hanya yada, kedua tangan saja? Yadani. Kenapa? Karena memang tangan itu adalah alat yang paling banyak digunakan untuk mencelakai Rasulullah. Makanya yang disebutkan kedua tangan Abu Lahab. Misalnya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Seperti misalkan contoh lain, misalkan yang disebutkan sebagian, tapi maksudnya semuanya, misalkan apa? Di dalam surat Al-Muzammil, di sana Allah memerintahkan kepada kita, Qumil laila illa qalila. Qum itu artinya berdiri. Berdirilah di malam hari. Maksudnya untuk apa? Apakah maksudnya hanya berdiri saja, udah diam, berdiri saja? Enggak. Maksudnya qumil laila di sana adalah kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat di malam hari. Ketika orang-orang banyak tidur, maka tunaikanlah sholat malam. Bukan hanya sekedar berdiri saja. Tapi kenapa kok yang disebutkan berdiri? Berdiri itu bagian dari sholat, rangkaian dari sholat. Dan bahkan sebagian ulama menuturkan bahwasanya rukun berdiri adalah rukun yang paling afdol di dalam sholat. Maka ketika kita memuji Allah subhanallahi bukratan wa asila, bukan maksudnya hanya di waktu pagi dan hanya di waktu sore saja, tidak. Tapi maksudnya subhanallah sepanjang waktu, sepanjang zaman. Allah maha sempurna. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita menyebutkan memilih riwayat ini kita sebutkan pertama karena beberapa alasan mungkin. Yang pertama, ini adalah doa istiftah yang paling mudah karena paling singkat, singkat sekali dan lafadznya sangat familiar sekali. Allahu Akbar, yaitu takbir, kemudian hamdalah, kemudian tasbih. Maka ini sangat familiar sekali. Dan ini juga banyak diamalkan orang-orang kita. Afwan, Mas Ian, saya izin sebentar.
Cek, Bismillah. Suara saya terdengar, Mas? Ya, Ustadz. Ya. Nah, dan eh, alasan lain, karena meskipun singkat dan mudahnya lafaz dari doa istiftah ini, namun keutamaannya sangat luar biasa sekali. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di sana disebutkan seorang sahabat menuturkan bainama nahnu, ini Ibnu Umar, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Uh, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada satu orang dari kami yang mengucapkan di awal salatnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yaitu doa istiftah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil qailu kalimata kadza wa kadza?" Rasulullah langsung bertanya setelah salat, bertanya, siapa yang tadi di awal salat membaca zikir ini? Allahu akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka di antara sahabat ada yang mengaku, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda setelahnya, "Ajibtu laha, futihat laha abwabus sama." Aku merasa takjub. Ajibtu laha, takjub. Takjub akan apa? Takjub akan kalimat-kalimat ini. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa Rasulullah takjub? Futihat laha abwabu as-sama. Ketika zikir ini diucapkan, maka terbuka pintu-pintu langit. Ketika zikir ini diucapkan, maka terbuka pintu-pintu langit. Maka perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Umar mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza." Perawinya yaitu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini, yaitu doa istiftah ini, setelah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar penuturan Rasulullah ini tadi, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan doa istiftah ini. Singkat, kalimat yang sangat mudah dan singkat, namun keutamaannya sangat luar biasa. Dan sebenarnya ini sebagai, dan ini kalau misalkan kita praktekkan dan dalam sholat, ini agak selaras dengan permulaan sholat, yaitu kita memulai sholat dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita bertakbir lagi, kita menegaskan takbir yang pertama, Allahu Akbar kabir. Namun mungkin kita juga perlu mengingatkan di sini, sebagian orang salah paham. Sebagian orang salah paham ketika mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, ini takbir pertama di dalam sholat. Kemudian langsung disambung setelahnya kabiro. Padahal seharusnya diulang lagi takbirnya karena takbir pada doa istiftah ini bukan takbir saat takbiratul ihram. Jadi ada dua takbir di sana. Nah, kita mulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini takbir pertama di dalam sholat. Kemudian ketika membaca doa istiftah, diulangi lagi takbirnya. Allahu Akbar kabir. Dan ini ada keselarasan dengan permulaan salat. Takbir. Jadi kita mulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memuji. Maka ketika kita mengucapkan zikir-zikir ini betul-betul usahakan kita jujur dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita mengucapkan takbir Allah Akbar kabir, maka jujur dengan takbir ini. Sebagaimana kita jelaskan dan sebutkan di pertemuan sebelumnya. Maka jangan pernah mengkhawatirkan yang lain, jangan pernah berharap kepada yang lain, jangan pernah mengagungkan yang lain ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian juga ketika kita memuji Allah dengan Alhamdulillahi katsira, maka hadirkan di benak kita bahwasanya Allah itu sungguh zat yang paling sempurna, yang paling berhak untuk dipuji. Dan hadirkan juga di dalam benak kita semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan bahkan kita harus sadar bahwasanya di sana banyak sekali kenikmatan yang tidak kita ketahui dan tidak kita sadari bahwasanya sebenarnya itu adalah kenikmatan. Maka kita juga berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kemudian kita tanzih, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Kita memuji Allah dengan kesempurnaannya, dengan tasbih subhanallah, bukratan wa asila. Bahwasanya Allah itu maha sempurna dan tanpa kekurangan sedikit pun sepanjang waktu, sepanjang zaman. Yang hadirkan makna itu di dalam hati kita. Subhanallah jalla. Kemudian riwayat yang kedua dari doa iftitah atau istiftah. Dan ini biasanya digabung biasanya. Doa ini biasanya digabung ya. Kebanyakan orang digabung dengan riwayat yang pertama lalu lanjut ke yang kedua ini. Jadi setelah Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu dilanjutkan dengan doa ini. Yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفقنا الله جميعا. Maka nanti lagi kalau kita ingin menghayati, mentadaburi setiap zikir dan doa yang kita ucapkan di dalam salat kita, akan lebih mudah kalau kita memahami kata per kata. Wajjahtu. Wajjahtu itu artinya, itu artinya saya. Artinya wajjahai wajhu itu artinya menghadapkan. Saya menghadapkan. Saya menghadapkan atau mengarahkan. Wajhiya. Wajahku. Artinya wajhi. Yaknya perubahan dari ana. Wajhi. Saya menghadapkan, mengarahkan wajahku. Lilladhi fatara as-samawati wal arda. Hanifan muslima. Mengarahkan wajah kita kepada siapa? Kepada yang telah fatara as-samawati wal arda. Fatara itu maknanya khalaqa. Fatara maknanya adalah khalaqa, yang telah menciptakan as-samawat wal ard, seluruh langit dan bumi. Hanifan, musliman. Hanifan di sana artinya apa Mas Galin? Hanif itu aslinya makna aslinya itu hanif itu lurus. Kemudian muslim itu berserah diri. Hanifan muslim. Maksudnya lurus bagaimana? Hanifan muslim. Maksudnya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan Allah kita sadar betul bahwasanya Allah itu satu-satunya penguasa mutlak yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Wafaqanallah azim. Musliman dan dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Aku menghadapkan wajahku kepada
Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam kondisi hanifan, lurus dalam tauhid, mentauhidkan Allah dan muslim berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Kita coba berusaha untuk memahami di sini. Yang disebutkan di sini adalah wajah. Maka ketika kita mengatakan bahwasanya wajah itu wajahnya, kita menghadapkan fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersamaan dengan itu pula hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan kita mengucapkan wajah tu wajhiyah dengan lisan kita dan menghadapkan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita berpaling kepada yang lain, mengkhawatirkan yang lain, takut kepada yang lain. Maka ketika kita mengatakan wajah tu wajhiyah, maka hadapkan badan kita, fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takrir atau akui itu dengan lisan wajah tu wajhiyah, namun juga disertai dengan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengatakan lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika kita mengatakan lilladzi fataras samawati wal ard, yaitu kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, sadarilah betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menciptakan seluruh langit dan bumi, Allah mampu menciptakan seluruh langit dan bumi, maka sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi, maka kita adalah makhluk yang sangat kecil, sangat lemah, dan tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka sadarilah betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita, betapa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengatakan wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslim. Betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa membutuhkannya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengakui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Setelah kita menyadari, mengakui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kewajiban kita adalah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah menguasai segala sesuatu dan Allah yang mengatur segala sesuatu, maka sudah sepantasnya ketika kita menyadari hal itu, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih pengakuan dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bentuk pengakuan secara lisan. Maka juga hadirkan pengakuan ini di dalam hati kita. Dengan harapan ketika kita mengakui dengan lisan kita di dalam sholat ini, dan kemudian menghadirkan pengakuan ini di dalam hati kita, maka setelah sholat nanti, bisa kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku. Dan nusuk. Nusuk itu diartikan, makna asalnya adalah seluruh ibadah. Seluruh ibadah itu nusuk. Naam, di sana ada rangkaian nusuk, ada ketika haji atau umrah. Naam, tapi makna asal nusuk itu adalah seluruh ibadah.
Lalu kenapa di sana disebutkan sholat? Kalau misalkan nusuk itu adalah semua ibadah, sedangkan sholat itu bagian dari ibadah. Ini menunjukkan pentingnya sholat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan di sini juga dalam kondisi sholat. Maka konteksnya pas. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini. Dan semua sholat-sholat. Wa nusuki, dan semua amal ibadah. Ini terkait dengan ibadah. Tapi terkadang seseorang ketika membicarakan masalah ibadah, yang terbesit pertama kali di dalam benak itu adalah ibadah-ibadah mahdoh. Ibadah-ibadah yang memang wujudnya itu ibadah. Namun ditegaskan setelahnya. Wa mahyaya wa mamati. Seluruh hidupku dan matiku. Jadi semua sebenarnya segala sesuatu kita sejak awal kita diciptakan, dilahirkan, tumbuh sampai nanti kita mati dan setelah mati semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Bukan semata-mata untuk kita, bukan untuk kenikmatan kita. Meskipun Allah memberikan begitu banyak kenikmatan karena itu semuanya, tapi itu semuanya memang sudah tanggung jawab, sudah kewajiban kita. Itu semuanya memang sudah kewajiban kita, memang tugas kita, dan memang tujuan kita diciptakan itu untuk itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua itu. Semua amalan kita, semua hidup kita dari awal sampai akhir, dan bahkan setelah mati pun, kita milik Allah. Dan semuanya untuk Allah. Lillah, Rabbil Alamin. Kemudian ditegaskan di sini setelah kita menyebutkan nama Allah lillah, nah, ditegaskan dengan sifat Allah di sana sebagai bentuk pujian kepada Allah dan sebagai pengakuan atas kekuasaan Allah. Karena makna Rob itu apa? Makna Rob paling minimal, Rob itu sebenarnya mengandung tiga makna. Maka hadirkan tiga makna itu setiap kita mengucapkan makna Rob. Jangan hanya misalkan Rob itu diterjemahkan dengan makna Tuhan, karena kadang tidak terasa maknanya di dalam hati kita kalau misalkan hanya kita terjemahkan seperti itu. Maka Rob itu paling minimal mengandung tiga makna, yaitu Khaliq, kemudian Malik, dan Mudabbir. Rob itu maksudnya Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Malik yang menguasai dan memiliki segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu. Mudabbir, Khaliq, Malik, wa Mudabbir. Itu terkandung dalam satu kata Rob. Sedangkan alamin itu jamak dari alam. Alam maknanya apa? Semua segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka adalah alam. Jadi alam itu maksudnya adalah seluruh makhluk, seluruh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, Allah kuasai, dan Allah yang mengaturnya. Lillahi Rabbil Alamin. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan selain kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada usaha sekecil apapun selain atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan dan ketaatan sekecil apapun kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka hadirkan makna itu. Sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, seluruh hidupku dari awal sampai akhir, bahkan matiku dan setelah mati, semuanya lillah, adalah untuk Allah dan milik Allah. Rabbil Alamin, sang pencipta, penguasa, dan yang mengatur seluruh alam semesta. La syarika lahu. Dan ini pengakuan lagi. Ketika kita menyadari bahwasanya
segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita mengesahkan. Lagi-lagi di sini kita mengisahkan setelah tadi wa ma ana minal musyrikin, di sini ditegaskan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Baik dalam hak Allah untuk disembah, baik dalam kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu, dan kesempurnaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. La syarikalah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu. Bahkan keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan kita sendiri pun yang bersifat kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan duniawi, maka itu tidak boleh sebanding sedikit pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga pengakuan kita. Wa bidzalika umirtu. Dan memang itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Wa bidzalika umirtu. Dan memang dengan inilah kita diperintah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Memang inilah tujuan kita diciptakan untuk ini. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa yang sebenarnya bentuknya adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat menyebutkan di pertemuan yang lalu, sebenarnya manfaat doa istiftah atau iftitah di dalam permulaan salat ini sangat besar sekali dan membantu kita untuk lebih khusyuk di dalam salat kita. Kalau kita lihat di riwayat yang pertama tadi, itu adalah pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini riwayat kedua ini adalah pengakuan. Pengakuan atas semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diesakan dan kewajiban kita yang memang seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Riwayat yang kedua ini juga riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam. Nah, riwayat yang kedua ini juga riwayat yang sahihah uh, berdasarkan syarat sahihnya Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala wajjahtu wajhiya sampai akhir doa ini. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika memulai salatnya, maksudnya setelah takbiratul ihram, iftataha, beliau membaca doa istiftah dengan doa ini, wajjahtu wajhiya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i memang mengutamakan doa ini untuk istiftah. Itu beliau berpendapat ini yang paling afdal untuk doa istiftah karena memang ini adalah yang terakhir diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Makanya kebanyakan ulama Syafi'iyah atau bahkan masyarakat kita yang memang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i seringkali menggunakan doa ini. Karena memang dari penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i ini uh, yang lebih afdal karena ini yang terakhir diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Memang di sana ada riwayat yang lain, mungkin misalkan di dalam mazhab yang lain seperti di dalam mazhab Hambali, itu mengutamakan uh,
lafaz dzikir yang lain. Itu dengan argumen dan sudut pandang yang berbeda. Bahkan Allah. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, ini boleh digabung. Sebagaimana kebanyakan masyarakat kita menggabung riwayat pertama dan riwayat kedua. Tapi tidak harus digabung juga. Misalkan ketika sholat, misalkan karena sholatnya ini mungkin waktunya tidak banyak, atau sedang dalam perjalanan yang di sana tidak banyak waktu, maka kalau misalkan dibaca salah satunya saja, misalkan yang pertama saja tadi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu dicukupkan dengan itu saja, tidak mengapa. Yang penting khusyuk. Nah, pendek kalau khusyuk itu lebih afdal daripada panjang tidak khusyuk. Gitu ya, Bismillah. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Kemudian riwayat yang ketiga, kita langsung lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ketiga, dan mungkin ini juga banyak dibaca dan diamalkan masyarakat kita, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Uh, redaksi doa istiftah atau iftitah ini juga berdasarkan riwayat yang sahihah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hanya saja uh, redaksi keduanya ada sedikit perbedaan pada bagian kedua dan ketiga. Di sini kan kalau kita perhatikan ada tiga bagian di sana. Di baris pertama, baris kedua, baris ketiga di sana. Di baris kedua dan baris ketiga ada sedikit perbedaan antara redaksi riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim pada lafaz al-khotoya. Nah, ada yang menyebutkan al-khotoya seperti itu, ada yang menyebutkan khotoya ya. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Ah, terserah mau memilih yang mana, yang mudah, yang paling mudah yang mana. Karena maksudnya sebenarnya sama. Allahumma naqqini min khotoya, atau Allahumma naqqini minal khotoya. Demikian juga yang ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya, atau Allahumma ghsilni minal khotoya. Untuk redaksi zikir atau doa istiftah yang ketiga ini, kalau kita perhatikan, ini mengandung makna istighfar, mengandung makna permohonan ampun. Maka ketika kita membaca zikir ini, ketika kita membaca doa ini, kita harus betul-betul menghadirkan di dalam hati kita permohonan ampun yang tulus, permohonan ampun yang jujur, dengan mengakui semua dosa-dosa yang telah kita lakukan dan memohon ampun atas semua dosa-dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan ampun yang tulus, yang jujur. Dan ini manfaatnya, permohonan ampun di setiap awal suatu amal ibadah itu manfaatnya sangat besar sekali. Permohonan ampun di setiap permulaan atau sebelum memulai amalan ibadah itu manfaatnya sangat besar sekali. Sebagaimana misalkan sebelum masuk bulan Ramadan, para ulama selalu menasihatkan kepada kita semuanya, perbanyak istighfar sebelum masuk Ramadan. Manfaatnya sangat besar sekali. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di antara dampak negatif dari dosa adalah terhalangnya kita dari amal soleh dan dicabutnya keberkahan amal kita. Mungkin bisa jadi di dalam sholat kita, kita tidak bisa khusyuk. Mungkin bisa jadi karena pengaruh negatif dari dosa-dosa kita. Mungkin Allah mencabut kekhusyuan di dalam hati kita karena dosa-dosa kita. Makanya disunahkan bagi kita untuk berdoa dengan doa ini.
Yang mana dengan doa ini kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita dan memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari dampak buruk dosa-dosa kita. Subhanallah dan bahkan sebagian ada yang mengibaratkan, sebagian ada yang mengibaratkan uh, baju, baju yang kotor, baju kotor itu mau diberikan minyak wangi sebanyak apapun, baju kotor akan tetap kotor dan tidak layak pakai. Demikian juga kita dan hati kita yang penuh dengan dosa. Mau dihias dengan hiasan sebanyak apapun, maka sesuatu yang kotor akan tetap kotor dan tidak layak. Maka akan sangat lebih baik kalau misalkan kita mulai setiap amal baik kita dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba memahami makna kata perkata dari zikir ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahumma itu artinya ya Allah. Persis kalau kita mengucapkan ya Allah dan Allahumma maknanya sama. Karena tambahan mim di belakang, mim bertasydid di belakang itu sebenarnya adalah pengganti dari kata ya di awal. Jadi ya Allah atau Allahumma maknanya sama. Jadi kita sedang bermunajat, memohon, menyeru, memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ba'id baini wa baina khataayai. Ba'id itu artinya jauhkan, ba'ada yuba'idu, menjauhkan artinya. Ba'id, jauhkan. Ya Allah, jauhkan. Apa yang dijauhkan? Baini wa baina khataayai. Jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Seringkali manusia itu memang bisa me- memahami sesuatu itu kalau diperumpamakan secara fisik. Maka kita memohon kepada Allah di sini juga dengan perumpamaan secara fisik. Meskipun kita tidak bisa melihat atau merasakan dan mengukur bagaimana sih dijauhkannya, maksud dijauhkan antara kita dan kesalahan-kesalahan kita itu seperti apa. Tapi dengan permisalan, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, maka tergambar di benak kita bahwasanya timur dan barat itu tidak akan pernah bertemu. Sama sekali, hal yang mustahil bertemu antara timur dan barat. Maka pada hakikatnya, ketika kita memohon Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib, ya Allah, jangan pernah pertemukan antara diriku dan kesalahan-kesalahan. Maka di sini maksudnya Allahumma ba'idni wa baina khataayaya. Allahumma ba'id baina Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini bisa diartikan jauhkanlah aku dan atau jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Bisa maksudnya adalah dampak dari kesalahan-kesalahan itu. Dampak dari dosa-dosa itu. Baik berupa balasan di akhirat nanti. Atau juga dampak-dampak buruk di dunia. Jauhkanlah diriku dari semua dampak buruk dosa-dosa. Baik di dunia maupun di akhirat. Bisa seperti itu. Namun bisa juga diartikan jauhkanlah diriku dari semua bentuk kesalahan yang mungkin akan kita laksanakan. Jangan pernah pertemukan, ya Allah, antara diriku dan semua kesalahan-kesalahanku, baik yang telah lalu, yang menimbulkan dampak buruk, dan juga jangan pernah pertemukan diriku dengan semua kesalahan-kesalahanku yang mungkin bisa aku perbuat di masa yang akan datang. Maka hadirkan makna itu dengan jujur.
kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan memohon kepada Allah dengan permohonan yang betul-betul tulus agar kita dijauhkan dari semua dampak buruk dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian berikutnya, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Lagi-lagi di sini di dalam doa ini diperumpamakan dengan perumpamaan yang bisa ditangkap dengan indera. Meskipun sebenarnya kita tidak bisa melihat wujud dosa itu seperti apa. Namun dengan permisalan seperti ini maka manusia bisa lebih memahaminya dan lebih mungkin bisa lebih menghayatinya saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menaqi, naqqa yunaqi itu artinya membersihkan, membersihkan. Ya Allah, bersihkanlah diriku. Allah menaqini ni saya, aku. Ya Allah, bersihkanlah diriku. Bersihkan dari apa? Min khataya, dari kesalahan-kesalahan, dari semua kesalahan-kesalahan, dari semua dosa-dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana thawb al-abyad, baju yang berwarna putih, yunaqqa, dibersihkan, minad danas, dari kotoran. Sebagaimana baju baju berwarna putih yang dibersihkan dari kotoran. Maksudnya bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah diriku dari dosa-dosaku. Karena pada dasarnya baju baju yang berwarna putih kalau dibersihkan akan kembali putih lagi. Maka demikian juga dengan diri kita yang sebelumnya dilahirkan tanpa dosa, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus semua dosa-dosa sehingga kita sebagaimana pertama kali dilahirkan di dunia tanpa dosa. Kita memohon kepada Allah untuk diampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian berikutnya Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini juga perumpamaan. Maksudnya Allahumma ghsilni. Ya Allah, sucilah aku. Maksudnya sucikanlah aku. Sebagaimana tadi ini masih ada unsur majas di sana. Karena sebagaimana tadi disebutkan di penggalan ke yang kedua, as-saubul abyad. As-saubul abyad itu pakaian yang berwarna putih. Membersihkannya dengan cara apa? Dengan dicuci. Makanya di sini juga demikian. Masih permisalan yang sama. Allah maghsilni. Cucilah diriku dari semua bentuk kesalahan. Dengan apa? Bithalji wal ma'i wal baradi. As-salaj itu artinya es. Alma itu artinya air. Dan barot. Barot itu mungkin banyak orang mengartikan barot itu adalah embun. Namun sebenarnya makna barot itu bukan embun. Barot itu sebenarnya adalah uh, air yang berasal dari hujan es yang telah mencair. Jadi misalkan hujan es yang turun menggumpal seperti itu, ketika gumpalan-gumpalan es itu telah mencair, maka itu disebut dengan barot. Dan semua itu kalau misalkan kita belajar fikih, toharah, maka uh, lafat-lafat ini pernah kita pelajari, mungkin bahwasanya semua ini adalah jenis air yang bisa digunakan untuk mensucikan badan dan mensucikan pakaian dari najis. Dan juga hadas. Hadas dan najis. Astagfirullahaladzim. Maka diperumpamakan sebagai mana pakaian itu disucikan dengan air, dengan semua jenis air. Yang penting itu air mutlak. Maka begitu juga kita memohon kepada Allah untuk mensucikan diri kita. Maksudnya bukan bukan secara zahirnya dengan as-salj al-ma' wal barad, tapi maksudnya ya Allah, sucikanlah diriku dari semua bentuk kesalahanku, dosa-dosaku, dengan cara apapun dan dengan hal apapun, maka sucikanlah diri. Naam, kalau pakaian bisa disucikan dengan air atau dengan es atau dengan semacamnya, maka dosa-dosa kita bisa disucikan
oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Bisa, mungkin. Karena rahmat Allah, Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita. Atau dengan cara yang lain, misalkan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita memperbanyak istighfar misalkan. Maka berarti Allah menyayangi kita dan ingin mengampuni dosa-dosa kita. Atau mungkin dengan cara Allah memberikan taufik kepada kita agar kita memperbanyak amal soleh misalkan. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat, amal-amal baik itu akan menghapus amal-amal buruk, dosa-dosa yang telah diperbuat atau dilakukan. Maka Allah mengampuni dosa kita itu dengan berbagai cara. Demikian di sini disebutkan bithalji wal ma'i wal barati, ini perumpamaan. Maksudnya dengan cara apapun, ampuni dosaku ya Allah. Sucikanlah aku dari dosa. Wafaqanallah jalla. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan Mas kalian terkait dengan doa istiftah? Afwan Sebenarnya Ustaz, ada. Nah, silakan. kita itu dari kecil kan diajarkan antara doa iftitah yang pertama dengan yang kedua itu digabung, kemudian di tengahnya itu ada tambahan ini. Itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya tidak terlalu berdampak sih. Tidak terlalu berdampak. Tidak Mau mengapa ya menggunakan Ustaz ya? inna. Nah, wafaqanallah jami'an. Tadi Syukran, Ustaz. inna salati ini tahu, atau yang mana? Ini wajah tuh. Ini wajah itu. Ini wajah atau wajah itu. Sebenarnya itu tidak terlalu berdampak. Nggak masalah. Mau menggunakan wajah itu begitu saja. Atau ini wajah itu, maka itu adalah penegasan. Kalau ditambah dengan ini, maka itu adalah penegasan. Jadi begini, sebenarnya beberapa lafaz zikir dan doa di dalam sholat itu memang ada beberapa riwayat yang berbeda dengan lafaz yang berbeda. Seperti misalkan doa yang riwayat yang ketiga tadi, kadang al khotoya, kadang khotoya ya. Maka memang ada riwayat yang berbeda seperti itu. Mau memilih yang mana tidak masalah, selama maksudnya sama, gitu ya. Selama maksudnya sama nggak masalah. Apa-apa. Baik. Syukran. Sebenarnya ada beberapa riwayat yang lain, misalkan Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga singkat juga. Eh, ini singkat juga, mungkin bisa diamalkan juga. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan Imam Ahmad bin Hambal dan di dalam mazhab Hambali berpendapat bahwasanya ini yang paling afdal. Ini yang lebih afdal daripada redaksi-redaksi doa istiftah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maka tidak mengapa juga kalau membaca itu. Ada lagi pertanyaan, Wah? Ustadz, Anda mau nanya Ustadz, tapi di Silakan. luar materi ini. Bagaimana? Ini Ustadz kan sholat terawih itu kan sholat lailiyah. Setelah terawih apakah tidak ada sholat tahajud? Apa boleh sholat terawih setelah sholat tahajud? Boleh. Setelah sholat tarawih, nanti malam kemudian sholat tahajud lagi boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi, Afwan Ustadz. nah, Afwan Ustadz mau nanya tapi bagaimana? saya lupa lagi nih. Aduh nih puasanya kayaknya kayaknya harus ngulang kelas puasa nih. Apa kan Ustadz kalau niat kan kita kan niat kan setiap malam kan ya Ustadz ya pokoknya Nah, untuk puas. Nah tapi kan Ustadz pernah bilang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga di awal kita memakai mazhab Maliki kalau nggak salah. Jadi kita berniat antisipasi puasa kalau-kalau. sebulan penuh. Ya. Antisipasi kalau-kalau Nah, lupa ini di yang satu malam. saya ingin tanyakan, ini terjadi sama saya hari ini, saya lupa. Terus tapi saya di awal kalau nggak saya sih seingat saya udah berniat. Nah, berarti sekarang hari ini
saya yang membatalkannya ikut mazhab mana atau gimana gitu? Nggak usah ya, sama aja ya, nggak Berarti kan, masalah ya. jadi begini, kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i itu kan, dan mazhab jumhur, maksud saya mazhab Syafi'i dan Hambali, menghadirkan niat Mm, itu harus di malam hari, gitu kan? Maka mm, uh, kita mungkin pertama kita mengusahakan itu, sebisa mungkin mengusahakan itu. Berarti nanti pembatal-pembatalnya sesuai dengan mazhab yang kita ikuti itu. Misalkan kita uh, niatnya mengikuti mazhab Syafi'i, maka pembatal-pembatal puasanya mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau misalkan, kita di awal dianjurkan untuk sebagai bentuk antisipasi, kita berniat sesuai dengan mazhab Maliki, yaitu niatnya di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Untuk antisipasi apa? Antisipasi kalau-kalau di satu malam kita lupa menghadirkan niat. Kalau suatu ketika kita lupa menghadirkan niat di malam hari, berarti puasa kita masih sah menurut mazhab Maliki gitu. Karena kita sudah berniat di awal sesuai dengan mazhab Maliki. Jadi Iya. eh, meskipun kita lupa untuk menghadirkan sholat tadi, menghadirkan niat tadi malam misalkan, berarti kita puasa mengikuti mazhab Maliki sekarang. Puasa kita dianggap sah di dalam mazhab Maliki, berarti kita melaksanakan puasa sesuai dengan ketentuan di dalam mazhab Maliki. Karena kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali nggak sah sudah itu ya, karena tidak menghadirkan niat di malam hari. Ah, Iya. tapi niat puasa kita sah menurut mazhab Maliki kalau menghadirkan niat di awal. Berarti ya harus mengikuti ketentuan mazhab Maliki. Di antaranya mungkin yang perlu diperhatikan itu ada sedikit pembatal yang berbeda. Misalkan apa? Lupa, lupa makan atau minum di siang hari meskipun karena lupa. Kalau di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Maliki itu membatalkan puasa, Ya, ya, ya. gitu ya. Makan atau Hmm. minum meskipun karena lupa di siang hari itu membatalkan puasa meskipun karena lupa. Itu di dalam mazhab Maliki. Kemudian juga termasuk pembatal di dalam mazhab Maliki yang bukan pembatal di dalam mazhab eh, Syafi'i dan Hambali adalah keluar madhi. Keluar madhi. Oh iya, iya. Nah, itu juga membatalkan menurut mazhab Maliki. Gitu ya. Iya, Ustadz. Ya udah. Dan eh, kalau misalkan kita menghadirkan niat di awal Ramadan mengikuti mazhab Maliki, jika suatu ketika di pertengahan Ramadan itu puasa kita terputus, entah itu karena haid misalkan atau karena uzur yang lain, maka setelah hilang uzur itu kita harus memperbaharui niat kembali untuk puasa 1 bulan penuh. Karena kan sudah terputus, Mas. Iya. Nah, Ustadz. Jazakumullah khair, Ustadz. Jazakallah khair. Ustadz, saya mau nanya lagi. Bagaimana Gimana? kalau kita ngambil dua mazhab itu, Ustadz? Jadi awalnya kita niatnya ya dari awal sampai akhir, terus setiap malam kita juga berniat. Bagaimana, Ustadz? Iya, saya menjelaskan seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita berpuasa itu kita mengamalkan atau menggabungkan dua mazhab, tidak. Jadi kalau misalkan pada dasarnya kita berusaha mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah, kita mengamalkan mazhab Syafi'i yaitu dengan menghadirkan niat di malam hari. Yang penting sebelum terbit fajar, sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Kita berusaha seperti itu. Maka ketika kita berusaha menghadirkan niat di malam hari, kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kita puasanya dengan puasanya mazhab Syafi'i. Maksudnya tata caranya sesuai dengan mazhab Syafi'i. Adapun niat kita yang di awal bulan, niat kita di awal bulan itu sebagai bentuk antisipasi saja. Sebagai bentuk antisipasi, maksudnya kalau misalkan kita lupa di suatu malam menghadirkan niat, berarti ya di hari itu kita puasanya menurut mazhab Maliki gitu. Jadi tidak ada hari yang kita menggabungkan mazhab itu nggak ada, gitu Mas. Jadi ya ima kita mengamalkan sesuai dengan mazhab Syafi'i kalau kita menghadirkan niat di malam hari. Tapi kalau misalkan kita lupa menghadirkan niat di malam hari, ya berarti kita mengamalkan sesuai dengan ketentuan dan tata cara di dalam mazhab Maliki, gitu Mas. Paham, Ustadz. Subhanallah. Subhanallah. Ini saya minta maaf menurut kalian. Ini sebenarnya
Eh, Subhanallah. Waktunya sudah habis sebenarnya. Ibu-ibu sekalian, eh, buru-buru tidak kalau misalkan ditambah sedikit ta'awud ini Mas sekalian. Iya, Ustaz. Silakan Ustaz. Siap. Apa Apa-apa dulu? Ustaz? Saya minta maaf karena saya khawatir nanti nggak selesai. Nggak sampai akhir Ramadan nggak selesai. Nanti dilanjutkan di bulan Syawal gimana, Bu? Ibu sekalian. Assalamualaikum Apa Ustaz? Siap Ustaz, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah orang sedikit saja kita tambah sedikit. Semoga Allah berkata dan kemudahan. Eh, Zikir yang berikutnya adalah ta'awud. Tadi setelah doa istiftah, nah, kok kita urutkan kembali dari awal. Dari awal kita berniat. Niat itu hukumnya wajib, merupakan rukun di dalam sholat. Kemudian setelah niat, kita mengucapkan atau melafadzkan takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram itu juga hukumnya wajib, itu merupakan rukun sholat juga. Berikutnya, kita membaca doa istiftah, namun tidak wajib. Doa istiftah itu merupakan sunnah di dalam sholat. Namun meskipun sunnah, maka sebisa mungkin kita menghadirkan karena itu muqaddimah sholat yang sangat kita bisa merasakan manfaatnya di dalam sholat. Jadi kita bisa lebih khusyuk. Ketika kita bisa khusyuk di dalam doa istiftah, insya Allah berikutnya kita lebih mudah untuk khusyuk. Kemudian setelah doa istiftah, maka di sana ada zikir yang lain yaitu ta'awud atau kadang juga disebut isti'adzah, yaitu ucapan atau permohonan yang lafadznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang maknanya a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari segala bentuk gangguan syaitan yang terkutuk. Maka ini adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Membaca ta'awud itu sunnah. Sebenarnya membaca ta'awud itu hukumnya sunnah kapan saja. Pada dasarnya membaca ta'awud itu sunnah pada setiap kali kita hendak membaca Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka ista'id, mohonlah perlindungan. Fasta'id billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Berdasarkan firman Allah inilah, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya membaca ta'awud itu disunahkan pada setiap kali kita hendak membaca Al-Quran. Kapanpun kita membaca Al-Quran, dimanapun kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita dahului dengan membaca ta'awud. Subhanallah jami. Namun konteksnya di dalam sholat. Kenapa kok di dalam sholat? Itu juga kita disunahkan membaca ta'awud. Maka di dalam sholat itu juga ada bacaan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Makanya di sini ta'awud itu dibacanya sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum kita membaca Al-Fatihah. Meskipun di dalam sholat, na'am. Al-Quran tetap Al-Quran. Meskipun dibaca di dalam sholat. Maka juga disunahkan untuk membaca ta'awud. Lalu mungkin ada pertanyaan yang lain. Membaca ta'awudnya ini hanya di rakaat pertama saja atau juga di rakaat-rakaat yang lain? Nah, memang ada perbedaan pendapat di sana. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, maka setiap rakaat itu disunahkan. Setiap kali hendak membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat itu disunahkan untuk membaca ta'awud. Meskipun di rakaat pertama itu sunnahnya lebih ditegaskan, lebih muakkadah sunnahnya. Di rakaat pertama membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah itu sunnahnya lebih muakkadah, lebih ditegaskan dibanding dengan rakaat-rakaat berikut. Gitu Ibu sekalian.
Nah, di sana ada pendapat mazhab yang lain yang disunahkan hanya di rakaat yang pertama saja. Namun di dalam mazhab Syafi'i di setiap rakaat disunahkan untuk membaca ta'awudz karena eh, ketika kita membaca Al-Fatihah di rakaat kedua itu ada jeda zikir dan gerakan-gerakan sholat yang lain. Ya kan Ibu sekalian ya? Ada jeda zikir dan gerakan-gerakan sholat yang lain. Maka untuk memulai membaca Al-Quran lagi disunahkan untuk membaca ta'awudz lagi. Wafaqanallah jami'an. Kemudian ta'awudz atau isti'adzah ini selalu dibaca sirriyah. Selalu dibaca sirriyah. Tidak diperdengarkan kepada orang lain. Meskipun sebagai imam di dalam sholat jahriyah. Oke, misalnya, wafaqanallah jami'an. Kita sudah bahas kemarin apa bedanya sirriyah dan jahriyah. Sama-sama kita menggerakkan mulut dan lisan kita. Dan sama-sama kita mengeluarkan suara kita sampai terdengar. Namun kalau sirriyah itu hanya terdengar oleh diri kita sendiri, adapun jahriyah itu terdengar oleh orang lain. Maka ta'awudz ini dibaca selalu dengan sirriyah. Hanya cukup diri kita sendiri saja yang mendengarnya. Wafaqanallah jami'an. Lalu apa hikmah? Apa hikmah disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Dan apa hikmah disunahkan membaca ta'awudz di dalam salat? Maka, pengat sekalian, kita perlu memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah alat komunikasi utama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkomunikasi seakan-akan Allah berfirman kepada kita langsung dan kita membaca Al-Quran di hadapan Allah secara langsung. Ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah pegangan hidup utama kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan fima ma'an." Jadi Rasulullah telah meninggalkan dua perkara. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat. Maka Al-Quran ini adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Ini berkaitan dengan keselamatan kita. Keselamatan tidak hanya keselamatan kita di dunia, tapi juga keselamatan kita di akhirat. Maka tidak heran syaitan sebagaimana telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan itu sebagai musuh utama kita. Di banyak ayat dikabarkan bahwasanya mereka syaitan itu adalah musuh utama kita, musuh nyata kita. Yang mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Kita sebagai umat manusia menjadi target syaitan untuk disesatkan. Ketika Al-Quran itu adalah sumber utama hidayah, sumber utama petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pegangan utama kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat, maka tidak heran syaitan itu akan selalu berusaha mengganggu kita dan berusaha agar kita tidak bisa khusyuk dan mentadaburi Al-Quran. Maka rahmat Allah dan karunia Allah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mentakdirkan syaitan sebagai musuh utama kita yang selalu ingin menyesatkan kita. Kemudian Al-Quran itu adalah sumber hidayah kita. Kemudian setiap kali kita hendak membaca Al-Quran, maka pasti syaitan itu ingin mengganggu pikiran-pikiran kita, ingin mengganggu ikhlasan kita, ingin mengganggu kekhusyuan kita dan tadabbur kita. Maka Allah memberikan senjata. Allah memberikan kepada kita senjata untuk menghadapi syaitan itu. Itu dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga di dalam salat.
Ketika kita tahu sholat itu adalah waktu-waktu yang sangat penting, yang sangat krusial, saat-saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhadapan-hadapan langsung baik secara fisik maupun hati dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dan bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Maka tidak heran syaitan itu selalu berusaha sekuat tenaga agar kita tidak khusyuk di dalam sholat. Naam, syaitan itu selalu ingin berusaha menyesatkan kita. Ketika syaitan, mereka tidak berhasil untuk mencegah kita melaksanakan sholat. Mereka tidak berhenti di situ. Ketika mereka tidak berhasil mencegah kita untuk melaksanakan sholat, mereka masih berusaha. Meskipun kita melaksanakan sholat, tapi sholat kita tidak ada isinya. Tapi sholat kita tidak ada khusyuk di dalam. Maka sangat penting kita membaca isti'adzah di sini sebagai senjata yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi syaitan. Nah, bahkan sebagian ulama mengibaratkan kalau misalkan kita ingin melewati suatu kawasan yang mana di dalam kawasan itu dijaga oleh anjing galak, maka apa yang harus kita lakukan untuk melewati kawasan itu padahal tidak ada jalan yang lain? Apakah kita harus memaksakan diri melawan anjing galak itu? Tidak. Itu buang-buang tenaga. Maka kita tinggal minta tolong saja kepada pemilik anjing itu yang menguasai anjing itu, yang mana anjing itu jinak kepada pemiliknya untuk mengkondisikan anjing. Maka di sini juga demikian. Kita kalau misalkan sekuat tenaga melawan secara fisik, secara hati. Nah, maka untuk menghadapi syaitan, maka kita tidak sanggup dan tidak bisa, tidak akan mampu kita kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, baik secara fisik maupun secara batin. Maka akan sangat lebih mudah bagi kita jika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan darinya agar Allah menjaga kita, agar Allah melindungi kita dari semua bentuk keburukan syaitan. Karena pada hakikatnya kita semuanya adalah makhluk Allah. Termasuk syaitan itu adalah makhluk Allah dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita berhadapan-hadapan secara langsung dengan syaitan. Cukup kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari semua bentuk gangguan dan keburukan syaitan. Maka ketika kita mengucapkan ta'awud atau isti'adzah, baik sebelum membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat, terutama di sini, maka betul-betul hadirkan di dalam hati kita. Sadari bahwasanya kita sedang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan darinya. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bentuk gangguan syaitan. Agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Agar kita bisa mendapatkan pahala dari sholat kita. Agar sholat kita betul-betul bernilai sholat. Dan kita mendapatkan manfaat dari sholat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Saya minta maaf mas sekalian, ini lebihnya banyak sekali. Nah, mungkin kita cukupkan dengan isti'adah ini mas sekalian. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat Al-Fatihah. Ada pertanyaan mas sekalian sebelum kita cukupkan? La yujad, Ustaz. Ustaz. Urgent. Saya minta maaf sekali lagi mas sekalian karena harus La ba'sa, nambahnya Ustaz. lebih banyak ternyata. Labas Ustaz. Saya lah baksanya beneran ikhlas ya namanya. Ikhlas ya Allah Ustaz. Ikhlas Kita sendiri, banget. Bu. Kalau saya.
Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah Amin. selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan kepada kita dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Ramadan ini yang hanya tersisa setengah, Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa lebih maksimal di setengah terakhir bulan Ramadan. Amin. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.